Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan. Kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, nanti alhamdulillah sehat kita semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan wabah yang sedang merajalela ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bermanfaat seperti apapun. Nah, saya ingin membahas soal yang kemarin. Secara umum jawaban saudara baik. Cuma ada satu dua orang yang mungkin ini setelah semuanya saya ambil, semuanya saya kasih apa? Ada nilainya ya, ada nilainya. Ada yang tidak ada nilainya, ada yang tidak ada. Nah, begini. Jadi secara umum jawaban saudara baik. Untuk kenapa saya sampai ngetes seperti itu? Karena kita sudah kandung komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kandung komitmen. Takut kita salah. Khawatir kita salah. Yang kita amalkan sehari-hari itu takut kita salah atau kurang baik paling tidak. Karena terkadang kita ini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita ini terkadang mengamalkan sesuatu karena tekanan, bukan karena kesadaran sendiri, bukan karena kehendak saudara sendiri, bukan karena pengetahuan Anda semua. Jadi ada pihak yang menekan supaya mengamalkan ini, itu dan seterusnya. Nah, yang saudara amalkan, yang Anda amalkan sehari-hari itu saya mengatakan tidak salah. Tapi mungkin saya ada afdol, ada utama, ada lebih, ada baik, ada lebih. Tentunya sepakat Anda semua itu pasti ingin yang superlatif, yang the best, bukan yang superlatif pokoknya. Superlatif itu yang paling tinggi. Nah, dari jawaban saudara itu, dari jawaban Anda itu, ini saya betul-betul ingin saya bukukan hasil ini semuanya. Misalnya, apakah Anda mengamalkan doa zikir dan sebagainya? Ya. Oke. Apakah Anda tahu atau bisa membedakan antara doa zikir al-maksurah dan ghairu maksurah? Mungkin ada yang tidak tahu istilahnya ini saja. Ada yang tidak tahu istilahnya. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi yang dikatakan al-adhkar al-maksurah, al-adiyah al-maksurah itu yang dari Nabi. Baik teksnya dari Nabi. Dari al-maksurah. Apakah kalau yang ghairu maksurah itu yang bukan dari
Nabi. Teksnya bukan dari Nabi. Apakah yang ghairu ma'dzur itu salah? Saya tidak mengatakan salah. Oke ya, saya tidak mengatakan salah. Tapi yang pasti tidak lebih baik daripada yang ma'dzur. Setuju Anda? Setuju? Ya. Katakan setuju, kalau tidak setuju ya tidak setuju. Saya begitu di S2 itu kemarin begitu ya. Saya paksakan apa setuju atau tidak. Kalau tidak setuju bagaimana? Kalau setuju tidak usah alasan udah. Karena kalau saya ulangi lagi, karena kalau yang maksurat yang dari Nabi itu pasti benar, pasti dapat pahala karena mengikuti sunnah, pasti lebih baik, pasti ahsan, pasti aswab, pasti aslah. Kalau yang bukan dari Nabi belum pasti. Kalau yang dari Nabi itu jaminannya pasti, jaminannya pasti. Misalnya, bukan hanya amalan yang bersifat qauliyah, amalan yang bersifat fi'liyah, amalan yang bersifat maliyah misalnya. Sedekah. Walaupun Anda tidak berdoa, sedekah itu sudah mengandung doa untuk menolak as-sadaqatu tadfa'ul bala. Nah itu. Baca salawat, walaupun salawat itu bukan apa namanya, bukan merupakan doa untuk kita, tapi kita dapat apanya? Dapat ambernya, dapat luarnya dari seperti kita mengisi. Rasulullah itu kan ibarat sebuah kolam yang sudah penuh. Ketika diisi, terus kan mesti apa itu? Meluap, ya, amber. Nah, kita kan hanya itunya. Nah, ini kenapa kita baca salawat kepada Rasulullah? Rasulullah itu sudah maksum, sudah segala-galanya, sudah masuk surga dan sebagainya. Kita perlu ambernya, luarnya itu yang kita buat mandi dasar. Terus, apakah Anda mengamalkan dua campuran? Ya, oke. Jika ada dua sholawat atau dua doa, mana yang lebih utama? A. Teks yang disusun oleh aulia dan teks yang disusun oleh Nabi. Ini ada yang menjawab yang disusun oleh aulia. Nah, ini kesalahan fatal. Siapapun saja tidak akan membenarkan bahwa teks yang disusun oleh selainnya Nabi itu lebih baik. Siapapun saja. Bukan lalu salah yang disusun oleh aulia ini. Lagi-lagi bukan lalu salah. Apakah boleh diamalkan? Silahkan. Tapi yang saya maksudkan di sini, jangan lalu mengarus utamakan. Mengarus utamakan itu kalau bahasa kampus membuat mainstream. Mengarus utamakan yang tidak utama daripada yang dalam mazhab kita itu, kalau kita ini sudah selesai semua yang maksura ini, silahkan yang keliru maksura begitu. Bukan lalu membuat mainstream yang keliru maksura. Nah, ini kalau ada jawaban yang lebih utama yang teks yang disusun oleh aulia, ini keliru jawabnya. Mengamalkannya saya tidak mengatakan keliru. Ada jawaban yang seperti itu. Terus jika ada dua doa, mana yang dinilai lebih baik, berbentuk prosa atau berbentuk puisi syair? Ini ada yang mengatakan yang berbentuk syair. Ini kalau menurut saya salah. Bukan lalu salah bersyair dengan doa, tidak. Tapi jawabannya. Jadi jawaban kalau sebab Nabi itu tidak pernah bersyair. Oma alamna syi'ra, Yasin itu oma yang bawilah. Kami tidak apa? Kami tidak mengajarkan kamu bersyair dan tidak pantas bagi kamu bersyair. Bagi Nabi itu bersyair. Terus ada memang dua hadis yang nampaknya kontroversi.
Ada nabi itu membiarkan syair, ada nabi itu melarang syair. Lalu Imam Ibnu Hajar itu mengkombinasikan itu. Syair yang baik dan syair yang mengandung mengandung dakwah, mengandung hal kebaikan, silakan bisa digunakan kalau sudah selesai melaksanakan yang bukan syair. Saya mengatakan tidak salah ya, tidak salah. Tapi lagi-lagi kalau harus utamakan. Seperti di mana itu, di tiba itu kan doa dalam bentuk apa yang banyak itu. Ya wali al-has, ya wali al-hasanati, ya rafi darajati. Tapi bacanya ya wali al-hasanati, ya rafi darajati. Itu. Kafir anni al-dunuba wa fir anni sayyiati. Itu kan doa. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi lagi-lagi mengutamakan yang itu tidak lebih baik daripada yang. Coba akan saya sampaikan ini, coba cari sumbernya. Kalau tidak setuju boleh. Karena Anda sudah mahasiswa. Saya cuma ingin menyampaikan sesuai dengan itu alat ukur kita. Al-Quran dan Sunnah bukan salah itu alat ukur. Jadi kalau akan mengukur dengan itu dengan yang lain. Terus siapa yang mengajarkan Anda? Terus apakah salah mengamalkan surah yang secara teks dan makna benar? Tidak salah. Apakah baik harus utamakan rumah surah? Nah, ini yang jawab yang itu mesti kurang baik ditimbang daripada yang yang maksud. Kalau kurang baik itu kan tidak berarti salah. Nomor 8, apakah baik? Nomor 9, mana yang pasti benar, afdol dan terjamin mengamalkannya al-ma'thurah dan ya mesti al-ma'thurah. Jadi kalau Nabi mengatakan barang siapa yang membaca subhanallah sekian kali, maka pahalanya begini-begini. Barang siapa yang membaca Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Barang siapa yang membaca doa pagi, lalu kalau meninggal pada saat hari itu maka dia masuk surga. Itu pasti benar. Tetapi kalau ada teks yang bukan dari Nabi lalu ada jaminan seperti itu, ini belum pasti. Nah, kesimpulan saya terhadap jawaban-jawaban Anda itu kemungkinan tidak paham dan kurang cermat membaca soal. Kurang cermat. Terus yang kedua, tidak paham pada penjelasan saya dalam pengajian-pengajian. Itu mungkin kurang paham. Yang ketiga mungkin ragu-ragu. Yang keempat, mungkin tidak paham rumus beragama. Nah, ini fatal kalau tidak paham rumus beragama. Beragama itu sifatnya ta'abbudi. Ya. Bukan ta'akkuli. Jadi kalau agama itu kebanyakan itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu nurut mata sudah seperti misalkan apa. Bukan ta'akkuli. Tidak usah kita mempertanyakan misalnya, kenapa kalau sholat zuhur itu 4 rakaat dan sunnahnya mungkin dia 4. Kenapa sholat subuh selama mereka tidur istirahat panjang cuma 2 rakaat, sunnahnya cuma. Saya ditanyakan ini masalah ta'abbudi. Masalah ta'abbudi. Kenapa puasa itu 1 bulan penuh? Saya ditanyakan. Itu sifatnya ta'abbudi.
Kalau ada ibadah-ibadah ta'abbudi, misalnya, kenapa zakat itu pakai kurma? Kenapa pakai apa namanya? Beras? Kenapa pakai jagung? Ini sifatnya apa ini? Ta'abbudi. Kalau ikut teksnya harus kurma, ini tidak boleh pakai apa ini? Pakai beras. Jadi umumnya fikih itu sifatnya ta'abbudi, karena sudah diintervensi oleh fikih, oleh ulama. Intervensi maksudnya sudah diracik oleh ulama. Nabi mengatakan kurma itu apa itu? Makanan pokok. Kurma. Kalau di sini makanan pokoknya apa? Ya jagung, ya beras. Mestinya tidak boleh menggunakan apa? Iya, menggunakan beras, harus menggunakan kurma. Di sini makan kurma sekantong enggak kenyang enggak? Orang Arab makan kurma. Lalu dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah misalnya quti baladihi, gitu. Makanan pokok negerinya. Lalu Imam Abu Hanifah lebih rasional lagi. Mana? Jadi kalau zakat fitrah itu kan berbentuk in natura, dalam bentuk apa? Barangnya, berasnya, bukan uangnya, bukan harganya. Tapi Imam Abu Hanifah lebih menggunakan apa? Menggunakan ta'aqqul, menggunakan logika. Boleh zakat itu menggunakan harganya. Misalnya beras 2,5 kilo itu berapa harganya? 25.000 katakan. Bayar 25.000. Seperti itu. Apakah boleh 25.000 itu dibagi ke lima? 5.000. Apakah boleh beras itu satu gantang atau 2,5 kilo itu atau 3 kilo lah dibagi menjadi 3 orang? Boleh. Yang penting keluarnya dari muzaki itu persis berapa ini? Satu gantang ya katakanlah, atau 25.000 atau 30.000 atau 30. Bagi Abu Hanifah boleh diganti dengan apanya? Diganti dengan harganya. Karena mungkin saja ada orang yang pada malam hari raya dan hari raya itu tidak butuh beras, tapi butuh uang. Apa ada yang sakit, beras punya, jangan dimakan lagi. Tapi dia sakit diberi obat. Kalau yang Syafi'i tidak boleh, harus dalam bentuk in natura, harus dalam bentuk makanan pokok. Umumnya ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, zakat dan sebagainya itu ibadah mahdhah seperti sholat yang bersifat yang paling banyak yang bersifat itu umumnya bersifat ta'abbudi. Terus yang banyak salah itu jawaban nomor 9. Nomor 9 itu mana yang pasti benar, afdal dan terjamin. Ini mungkin karena tidak paham artinya. Kalau al-ma'thur itu bersifat wahyu, ya, wahyu. Teksnya dari wahyu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau yang ghairu ma'thurah misalnya, seperti kita berdoa ini kan lebih banyak yang ghairu ma'thurah. Allah, rezeki Allah itu kan tidak ma'thurah. Karena teksnya bahasa Indonesia. Tapi apakah boleh? Boleh. Cuma ya persoalannya lagi-lagi jangan menganggap itu lebih utama. Atau walaupun tidak menganggap lebih utama, yang dikerjakan yang ghairu ma'thurah, tapi yang ma'thurah itu tidak dikerjakan. Ini menurut saya kurang tepat. Terus misalnya nomor 4589.
nomor 4, 5, 8 dan 9. 4, 5. Ini yang paling banyak mengamalkan yang ini. Jadi saya memahami kondisi Anda. Nomor satu, kenapa saya mendekatkan dia ini? Saya ingin melanjutkan tradisi Al-Qur'an. Kenapa lalu berubah Al-Qur'an ini? Karena orangnya berubah. Walaupun asal Al-Qur'an sendiri, tapi kadang-kadang membawa perubahan. Kalau yang bukan dari Al-Qur'an, pasti itu sudah ada pendatang baru misalnya di sini. Setelah dikatakan, nah, bagaimana kalau sesudah sholat itu menggunakan zikir-zikir yang dari Al-Qur'an. Terus apa jawabnya dia? Justru saya ingin mempopulerkan yang saya dapat dari guru saya. Nah, didikan pondok sendiri kalau seperti itu. Jangan campur tangan di Al-Qur'an yang sudah Al-Qur'an. Diwaris saja ini saya sampaikan. Diwaris saja lu bangsa. Kalau ada satu lu bangsa tahlil, bacaan tahlilnya itu tidak sama dengan yang dari dan sebagainya, itu ditegur oleh tulis. Kalau santri lu bangsa. Apa kata tulis? Mak tak pada bendina. Misalnya apa? Karena yang dari kilas itu umumnya bisa dilacak di dalam hadis, terutama misalnya hadis yang di Al-Adhkar An-Nawawi itu sudah luar biasa. Pakai Al-Adhkar An-Nawawi itu sudah tak kebuah Anda, tak cukup hari-hari Anda itu. Apa masih yang lain? Mau doa apa saja di Al-Adhkar itu ada, doa apa saja, tak kuat kita ini. Ada seorang masih pemilik dengan saya, dia dukun, jadi dukun. Sama hadisnya aneh, enggak kita sukon, dikasih kitab apa? Al-Qur'an Nawawi. Biar berubah, biar tidak menggunakan itu dan sebagainya, biar tetap menggunakan hadis. Diwaris misalnya, saya ulang-ulang. Ketika mau khatam apa namanya Al-Qur'an, sampai berdoa itu. Sampai akhir surat Al-Duha, pindah ke surat berikutnya, itu hanya dipisah dengan Allahu Akbar. Tidak ada la ilaha illallah Allahu Akbar lillahi. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena memang ayat itu turun, teksnya seperti itu dalam hadisnya. Bukan lalu salah ditambah la ilaha illallah Akbar. Bukan salah. Tapi kenapa? Tidak seperti sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Baca Allahu Akbar la ilaha illallah boleh. Ada juga orang azan. Azan itu memang sunnah. Sunnah membaca apa? Sholawat sebelum azan. Tapi ada di mana misalnya sebelum azan itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad Allahu Akbar. Itu yang kurang tepat. Karena apa? Karena sholawatnya dikeraskan juga, jangan-jangan disangka bagian dari azan. Jadi kalau sebelum Anda azan, itu, buat teks azan itu sudah ta'awud seperti itu, tidak dirubah-rubah, tidak ada tambahan. Nah, kenapa saya berusaha untuk konsisten seperti itu? Pola dengan ini kita dapat sunnahnya. Dapat sunnahnya Nabi itu pasti dapat pahala. Sudah 6:30 ya. Kenapa di Al-Qur'an itu tidak ada Sayyidina di dalam tahiyat akhir? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena memang teks hadisnya tidak Sayyidina.
Kalau di luar salat ya silakan baca Sayyidina yang banyak. Tidak masalah. Bukan lalu tidak boleh mengucapkan Sayyidina kepada Rasulullah. Rasulullah dengan Sayyidina, Sayyiduna Rasulullah, Sayyidu Bani Adam. Mengapa dianggap tidak mengamalkan Yasin Fadilah? Nah, ini persis yang dikhawatirkan oleh dulu pada masa awal kodifikasi tadwin Al-Quran itu. Mula-mula Al-Quran itu kan tidak boleh dikodifikasi kan ya, tidak boleh dikumpulkan, tapi bercampur dengan macam-macam. Hati-hati. Tapi setelah periode berikutnya Umar, Abu Bakar itu mulai dikumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan. Ya, ternyata sekarang ada Yasin Fadilah. Apakah Yasin Fadilah itu tidak fadilah misalnya? Oh, ini dinyatakan itu. Apakah kita boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Tapi kalau ditulis itu yang dikhawatirkan. Karena ditulis di Yasin Fadilah itu kan. Yasin berapa kali kan itu tulisannya. Terus di dalam dan tidak dipisah tulisannya. Mungkin karena ditulis merah mungkin masih ditoleransi. Misalnya Yasin aslinya ditulis hitam semuanya. Terus yang tambahannya itu ditulis merah misalnya, full color. Terus Assalamualaikum yang pertama ditulis hitam, berikutnya ditulis merah. Mungkin boleh. Atau ditulis lebih kecil. Orang awam menganggap bahwa itu lebih utama dari salawat nari, lebih utama dari salawat Ibrahimiyah. Ini yang saya pribadi terserah sampean. Saya pribadi tidak setuju. Karena mencari sumbernya salawat nari itu sulit. Mungkin ada sumbernya ada. Tapi apakah maksurah? Nah, itu yang mesti tanda tanya. Kalau salawatnya iya, tapi teksnya. Coba yang sering saya baca misalnya seperti ya Rasulullah kan begitu ya. Qaddabat filati adzikni ya Rasulullah. Itu memohon kepada Rasulullah atau memohon kepada siapa? Kepada Allah. Hati-hati baca doa itu. Misalnya seperti ini Pak, ya Allah ya Mu'ayyad ya Majad. Kalau ya Allah ya Mu'ayyad itu keliru kata. Karena Nabi Mu'ayyad itu, kalau Allah Mu'ayyid. Kita ingin pahala, tapi akhirnya itu dosa. Kalau dosa biasa masih diampuni. Kalau lalu dosa merubah sifat Allah itu, kalau dosa merubah permohonan kepada Allah lalu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad misalnya, tolong Nabi Muhammad, beri rezeki kepada Nabi Muhammad. Atau kata sungguh telah apa itu? Sempit. Adhibna ya Rasulullah. Misalnya, apa adhibna ya Allah atau ya Rasulullah? Oke lah saudara di sini membaca. Tapi setelah Anda pintar nanti, sekarang pintar dan nanti setelah tambah pintar maksud saya, bukan setelah pintar ya. Setelah tambah pintar, cek lagi itu ada saudara. Cek and recheck. Kalau saya mengatakan setelah pintar berarti sekarang tidak pintar. Saya katakan secara lancar tadi itu. Setelah tambah pintar, cek and recheck. Sampai di sini terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.